Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Saya masak apa hari ini? Gampang banget. Hari ini saya cuma mau makan batagor. Jadi saya nggak niat makan nasi. Langsung aja ya, bahannya apa aja. Oke, ini yang pertama saya ada pakai ikan. Dan ini udah kulitnya udah dibuang, udah nggak ada tulangnya. Ini saya pakai ikan kod yang udah di file sebanyak 250 gram ya. Ini berat bersih berarti ya, setelah dihilangkan tulang dan kulitnya. Ini 250 gram. Saya pakai ikan kod ya. Lanjut juga bahan berikutnya saya pakai 1 buah telur untuk merekatkan. Lalu ada bawang, batang bawang ya atau daun bawang, ini nanti saya pakai sedikit. Lalu kemudian ada kaldu jamur atau totole. Saya juga pakai garam Himalaya di sini, ini isi ulang. Dan saya nggak pakai bawang putih fresh, tapi saya pilih pakai bawang putih bubuk. Dan kemudian di sini juga ada merica halus atau lada bubuk ya. Dan saya juga nanti pakai tepung tapioka, atau teman-teman kalau misalnya ada tepung apa ya, bilangnya apa ya, tepung sagu ya, seperti itu. Pakai ini juga sedikit ya. Dan saya juga mau pakai kulit pangsit. Ini kulit pangsit yang untuk digoreng. Saya pakai yang udah jadi ya, karena saya belum pernah bikin kulit pangsit sendiri. Lagian waktunya juga nggak cukup pasti ya. Anak saya keburu. Kembali lagi alasannya anak, memang anak. Baik, ini saya pakai kulit wonton pastry yang khusus digoreng ya. Seperti ini kira-kira yang udah jadi. Teman-teman lebih baik beli aja sih kalau kata saya ya. Jadi menghemat waktu juga ya. Dan ini adalah bahan-bahan untuk membuat si batagornya ya. Oke, pertama-tama ini saya mau haluskan dulu ikannya. Saya potong dulu kecil-kecil supaya lebih mudah menghaluskannya, lebih cepat. Dan teman-teman juga bisa pakai ikan apa aja ya di rumah ya. Basically sih saya pilihnya pakai ikan yang warna putih ya. Oke, sekarang saya tambahkan juga batang bawang ke dalamnya. Saya pilih dihaluskan bareng, tapi kalau teman-teman maunya dipisah, maksudnya nggak dihalusin gini, bebas ya, terserah aja gimana ya. Oke, kemudian nih saya tambahkan 1 butir telur untuk merekatkan adonannya ya. Dan saya tambahkan juga di sini totole, banyaknya berapa terserah, bebas ya. Kalian bisa pakai penyedap apa aja. Sini saya pakai kaldu jamur sebanyak 2 sendok teh lebih dikit ya. Itu bebas ya, mau seberapa banyak ya. Kemudian saya juga pakai bubuk bawang putih. Kalau kalian nggak begitu suka terlalu kuat bawang putihnya, kalian bisa pakai sesetera ya, berapa banyak ya. Kalian bisa pakai yang fresh juga. Dan saya juga tambahkan lada putih karena saya suka banyak, saya pakai banyak. Kalau kalian nggak suka banyak, jangan banyak-banyak, intinya gitu ya. Kalau masak itu takarannya harus pakai perasaan. Lalu juga saya ini ada garam Himalaya. Teman-teman mau seberapa asin? Bebas. Tingkat keasinan orang itu beda-beda ya. Oke, adonan yang sudah halus ini sekarang kita taruh ke dalam wadah untuk nanti kita bisa campur dengan tepung ya. Oke, sebelum ini adonan kita proses, kita masukkan dulu di kulkas ya. Kita tutup dulu dengan celing wrap ya, atau kain atau apa aja teman-teman punya. Masukkan dulu di kulkas ya. Sementara kita bikin bumbu kacangnya ya. Oke, ini saya siapkan cabai, bawang putih. Jumlahnya tergantung berapa banyak kacang yang kalian pakai. Di sini juga saya pakai kacang tanah ya. Lanjut juga saya pakai selai kacang di sini ya, dan ini konsistensinya sangat lembut dia ya, dan tidak ada rasa manisnya atau dia tidak pakai gula ya di dalamnya ya. Jadi saya suka aja campurin, jadi kayak dia legit gitu ya. Di sini saya tidak goreng kacangnya karena saya mau mengurangin, karena nanti kan batagornya digoreng juga ya pakai minyak. Jadi saya pilih kalau bikin bumbu kacang itu biasanya saya masukkan di oven kacangnya beserta cabai dan bawang putihnya. Saya sekalian masukkan di oven. Kalian juga boleh coba metode ini.
Oke, sekarang kita haluskan si kacang dan bawang dan cabai merahnya. Saya pakai blender di sini. Kita masukkan semua bahannya, lalu kita tambahkan juga selai kacang. Kalau teman-teman nggak pakai selai kacang nggak apa-apa. Ini kan saya aja ya, karena saya suka. Jadi ada tekstur legitnya tuh nambah gitu ya. Nggak tahu ya, ini saya aja ya perasaannya. Oke, ini kemudian saya tambahkan air untuk lebih cepat menghaluskannya yang pasti ya. Secukupnya aja. Oke, ini sekarang kita mau masak si bumbu kacangnya ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, semakin dia lama dimasak di kompor, dia semakin kental. Jadi kalian boleh tambahkan air dan garam dan pokoknya dirasa-rasa aja ya. Dan juga untuk konsistensi si bumbu kacang dia akan semakin kental. Semakin lama kita masak dia semakin kental. Jadi teman-teman boleh tambahkan air ya. Baik, setelah beberapa saat teman-teman boleh tambahkan garam. Seperti yang saya bilang, garamnya itu tingkat selera asin orang itu beda-beda ya. Silahkan dirasa-rasa aja ya. Teman-teman boleh rajin mengaduk ya, karena nanti takutnya dia gosong di bagian bawahnya. Ini saya videonya dipercepat karena kalau saya lambatin nggak kelar-kelar. Dan ini saya tambahkan juga kecap di sini supaya warnanya lebih menggoda ya, karena yang hitam manis itu sangat menggoda. Teman-teman boleh lihat itu minyaknya sudah mulai keluar sedikit ya, tapi sepertinya saya akan menyudahi sampai di sini karena ini sudah terlalu lama dan seperti biasa saya tidak bisa lama-lama di dapur ya. Teman-teman boleh lanjutkan kalau ingin minyaknya benar-benar sampai keluar itu rasanya lebih enak lagi pasti ya. Nah ini saya rasa-rasa dulu ya kurangnya apa, kalian boleh tambahkan kalau misalnya ada kurang-kurang garam atau misalnya kecap manis juga boleh. Dan buat saya ini rasanya udah pas banget ya. Jadi ini bisa kita matikan kompornya, kita sisihkan dulu supaya dia dingin ya. Nah sekarang saatnya kita mencampur adonan ikan tadi dengan tepung tapioka. Mau banyaknya berapa terserah, mau ikannya lebih berasa ya tepungnya dikit, tapi kalau mau agak hemat, paket hemat, tepungnya dibanyakin. Gitu-gitu aja triknya bikinnya ya. Kalian boleh tambahkan air juga sedikit ya, jangan terlalu banyak untuk konsistensinya supaya dapat aja agak agak kental gitu ya. Karena ini punya saya agak kering ya. Jadi saya mau tambahkan air. Sekarang saatnya kita membungkus dan ini adalah saat yang dinanti-nanti. Teman-teman silakan lihat cara saya membungkus aja ya di video ini ya. Oke, sekarang saya ini sudah panaskan minyak ya di suhu yang cukup panas. Nanti ketika mau menggoreng suhunya agak diturunin dikit aja ya. Nah, ini hasil batagor yang sudah saya bungkus ya, dan ada sisanya nanti bisa dimasukkan di freezer juga boleh ya, untuk nanti kita pakai lagi. Oke, ini sudah cukup panas, kita bisa masukkan ke dalam minyak panas. Tapi jangan lupa seperti saya bilang, turunin dulu sedikit supaya tidak langsung gosong kulitnya ya. Kalau kulitnya gosong, dalamnya belum mateng, bagaimana ayo?
Kalau kira-kira satu bagian sudah mulai agak kecoklatan, kita boleh membalikkan si pangsitnya ini ya. Karena kita juga nggak mau gosong ya, karena pangsitnya ini kan cepet banget dia matangnya ya. Baiklah, sekarang adalah saatnya pembuktian ya. Nikmat surga dunia. Kalian hati-hati ya, bawa tisu dan sambil lap-lap ya. Kali-kali aja ada yang mengalir ya kan. Kalian boleh coba ini di rumah. Ini, aduh, ini menikmati ini tuh kayaknya apa sendu gitu ya, karena saya ingat kampung halaman gitu. Jadi buat kalian-kalian yang di Indonesia masih ngeluh makan batagor, coba bersyukur ya. Buat saya batagor itu di sini adalah seperti apa ya, makanan termahal gitu ya. Baiklah kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Teman-teman boleh coba di rumah dan tag saya di @mari_sibarani atau dapur_ma_kire ya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai di sini dulu. Have a good day and God bless you. Bye.